naik KRL itu saya ngerasa kayak banyak hal yang bisa saya lakukan selama perjalanan. Ngebadanin materi, ngulang-ngulang materi di kepala. Pokoknya waktu selama kurang lebih 1 jam saya perjalanan itu terisi dengan maksimal gitu. Oke. Efektif berarti ya. Iya, yang mana saya tidak bisa melakukan itu kalau saya bawa kendaraan sendiri. Ya, oh ya. Welcome back to Artisan Podcast. Ketemu lagi bareng kita, gue Doni dan gue Agung. Ya, kita ada di Artisan Podcast yang tentu saja akan ada bincang-bincang yang seru banget dengan bintang tamu yang juga nggak kalah serunya, ya nggak, Gung? Iya, betul. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang komik. Oke, komika. Terus apa lagi? Pastinya beliau juara. Iya, di Suci 4 tahun 2014. Oke, terus juga apa lagi? Lahir dan besar di Kupang, tapi akhirnya dia terbang ke kuliah. Jadi terbang, dari timur ya, dari timur ya. Ke timur juga. Timur juga masih. Iya, betul sih. Iya. Oke, langsung saja kita sambut, ini dia Abdur Arsyad. Halo Om Don, Bang Agung. Oke. Salam Mela Artisan. Udah hafal ya gininya ya. Ini Artisan. Lazio. Fans Lazio. Fans seri Alama ini kelihatan. Tapi kita yang baru-baru enggak soalnya. Tapi kita nggak ngomongin bola sekarang ya, Bung ya. Enggak, kita ngomongin kegiatan Bang Abdur nih, iya kan? Iya. Ya. Kabarnya Bang Abdur, terus kegiatan sekarang tuh sibuknya apa, terus bakal ada event apa aja sih Bang Abdur kegiatan ke depannya? Saat ini sih di tahun ini 2000 berapa? 2024. Anak gaul sekarang nyebutnya 2024. Saya lupa tahun. 2024 ini saya tuh lagi persiapan ini sebenarnya Bang. Saya tuh lagi persiapan bikin tur keempat saya. Oke. Spesial keempat, tur di 16 kota. Judulnya itu Kontras Special Show. Kontras itu sebenarnya konten transportasi. Karena saya sering bikin konten transportasi, kemudian saya bikin itu menjadi sebuah special show membicarakan tentang transportasi umum di Indonesia gitu. Oke, Kontras gitu. Ini cocok banget sama tema kita sekarang ya. Itu rencananya kapan Bang akan? Rencananya mulai Oktober. Kick off di kota pertama Malang 12 Oktober. Kemudian berderet terus sampai kota ke-16, finalnya itu nanti di Jakarta, tanggal 15 Februari 2025. 15 Februari 2025. Lintas tahun tuh. Iya, lintas tahun. Karena kami jalannya Sabtu Minggu aja, Bang. Sabtu Minggu, akhirnya sampai ke Februari, gitulah. Udah gak bisa yang freestyle soalnya. Udah gak bisa yang freestyle. Freestyle masih ada, Bang. Oh, yang awal. Waktu kita syuting ini masih ada. Masih ada. Early Bird yang sudah. Early Bird. Ya. Freestyle tuh tadi 185. Iya, betul. Tapi saya bisa kasih gratis tukar apartemen deh. Bang, apartemen kita tuh kok 0 km Bang, sama stasiun LRT. Jangan sebentar, kalau apartemen 0 km dari stasiun LRT, saya curiga rumahnya di gerbong 1. Itu mah di gerbong 1 dia tinggal. 0 km kan berarti di bawah 1000 Bang. Oh ya, pasti. Iya udah gini loh ya. Nah, kita persis deh. Adalah 0,1 lah 100 meter mungkin. Kita hitung dari sini garis lurus aja biar gampang. Lurus aja. Nggak harus turun tangga dulu ya. Ya, tapi ngomong-ngomong Bang Abdur kesini naik apa tadi Bang? Saya tadi naik KRL karena rumah saya di daerah dekat stasiun Citayam. Iya. Di Pancoran Masana. Kemudian saya naik dari Citayam naik KRL, turun di Cawang, kemudian dari Cawang saya naik busway ke Ciliwung ya ini. Stasiun Ciliwung. Iya, betul. Oke, MT Haryono. Iya. Oh, jadi benar-benar full ini ya transportasi publik yang dipakai dari tadi. Iya, selama masih ada sarananya untuk ke sana, transportasi umum saya pakai transportasi umum. Tapi kalau misalkan daerahnya udah kayak misalkan kayak saya dari Depok, dari Citayam itu ya, kemudian ke Bintaro. Ada, tapi terlalu ribet. Muter itu. Saya naik KRL harus ke Manggarai, Tanah Abang baru ganti lagi. Wah, itu agak ribet. Ketimbang kalau kita lurus terus dari Meruyung, Cinere itu lebih cepat. Betul. Limo itu ya. Betul. Jadi kadang-kadang kalau ke arah sana, kayaknya enggak deh gitu. Makanya mudah-mudahan sih ada Transjakarta ya dari situ ke
dari situ ke Bintaro kayak atau LRT bikin kayak gitu tembusin ke sana Iya. gitu. Ini pesen nih langsung. Ya, Pesanan. Pesanan. PSN. ya gitu sih. Oke, Bang Abdur ini kan kalau kita perhatikan memang selain sebagai public figure juga ya kalau bisa dibilang artis lah gitu ya. Udah artis Sering dong. warawiri juga di Filmnya udah banyak banget Om Don. Ya, filmnya udah banyak banget. Kalau komik udah nggak usah ditanya ya. Tapi sering kita lihat itu sering warawiri di transportasi publik ya. Contoh tadi KRL. Sorry, kalau warawiri bukan di transportasi, kalau warawiri itu di Trans 7. Oh Iya. iya. Wer. Ingat aja. Bang Komeng sama Adi. Ada komeng. Warawiri. Soalnya nih ya, kalau saya pribadi kan follow Bang Abdur nih di TikTok juga. Iya. Nah, Bang Abdur kan salah satu pencipta parkiran sahabat juga. Parkiran kan? sahabat. Parkiran sahabat. Parkiran sahabat. Parkiran sahabat. Terus kemarin episode 39. Episode 39. Episode 39. Insya Allah yang saya kesini ini episode 40. Wah, luar biasa. Betul. Kebetulan tadi kayaknya Bang Abdur belum cobain LRT, Bang. Belum coba. Nanti pulang kita nggak perlu turun, Bang. Langsung Iya, ada langsung connection. turun. Karena tadi saya itu salah turun waktu Oh, dari Cawang. Ciko. Iya, Cikopo Ya, di itu. Cawang itu harusnya jalan terus aja kan, Iya. arti. Nah, saya turun. Oh. Ketemulah Busway. busway. Udah ngetep lagi ya, udahlah di sini Udah. aja deh. Oh, No problem, iya. Bang. Sama-sama transportasi umum Iya. kan. Ya. Nah, sebenarnya kita penasaran ya, apa sih yang bikin seorang Abdur Arsyad, public figure gitu ya, mau kemana-mana tuh naik transportasi publik gitu ya, dimana mungkin kalau artis lainnya nih kita ngomong nih Bang gitu ya, barangkali lebih senang mungkin naik kendaraan pribadi, ya Disupirin. mungkin, ya disupirin, duduk tinggal udah gitu kan, tahu-tahu nyampe. Nah kalau dari sisi Bang Abdur sendiri, boleh tahu nggak Bang, kenapa Emang pilih lebih enak transportasi publik? disupirin sih Bang sebenarnya. Sebenarnya disupirin. Tapi kan naik KRL juga disupirin. Bukan disupirin, dimasinisin. Nggak harus nyetir Tapi sendiri. Ya. dimasinisin bukan gini ya. Oh itu bukan di sini kalau. Bahkan kita kalau naik Transjakarta tuh hari-hari bisa naik Mercy loh. Oh Wah, benar. Mercy terus ya. Transjakarta tuh saya lihat, Mercy loh ini. Mercy. Tiap hari saya naik Mercy. Tiap Nah, hari. saya itu sebenarnya awal mulanya itu sebenarnya saya takut juga Bang. Oh tak. Awal mula kan saya kan orang daerah, Iya. datang ke Jakarta, kemudian ke Jakarta ini kayaknya keras banget gitu, kayaknya orang tuh kayaknya bener-bener hidup tuh nggak saling tegur lah apa begitulah, kan saya lihat-lihat di TV, kemudian stigmanya gitu ya. iya Saya kemudian juga sama dia di kantor nggak negur, Bang. iya kan, cuman karena podcast ini doang. Iya lah. Jadi ngobrol sama sosok akrab. Iya. Apalagi orang marketing sama orang finance kan. Wah. Oh, apalagi emang nggak usah diajak ngobrol sih mereka. Lanjut. Nah, terus apalagi saya tuh beberapa kali juga lihat di Twitter orang bikin thread gitu kayak dulu masih zaman Twitter ya. Kalau sekarang X ya. Dulu zaman Twitter tuh orang bikin thread, maksudnya cewek-cewek berantem di gerbong cewek. Iya. Gitu-gitu. Jadi saya tuh takut, maksudnya cewek aja berantem apalagi yang cowok. Apalagi yang cowok. Apalagi Cewek masuk di gerbong cewek mah sebuah kepilihan yang salah kalau menurut saya, Bang. Nah, saya nggak tahu juga karena saya tidak pernah masuk gerbong cewek. Oh, iya. Jadi saya nggak tahu seberapa chaos apa sih di situ. Tapi saya berpikir pada waktu itu sebagai orang awam yang belum pernah coba, saya tuh berpikir kalau di gerbong cewek aja orang berantem, apalagi di gerbong cowok pasti tikam-tikam lah ini. Jadi saya takut, saya takut apalagi lihat kayak takut orang ya? desak-desakan. Tapi kemudian ada di satu titik kayak saya ngerasa kayak saya harus coba deh kayaknya. Maksudnya kadang tuh ngelihat orang desak-desakan kadang mungkin kita lihat doang, tapi kalau kita masuk ke situ ke sana itu tidak semenakutkan itu kok, tidak seheboh itu kok. Ya, Oke. Gitu. Akhirnya saya cobalah, tapi saya tidak coba di jam sibuk. Oke. Saya coba dulu waktu itu tuh saya ingat pertama kali tuh saya coba Citayam ke Manggarai saya ke Sudirman. Oke. Oke, transit berarti ya. Transit. Itu saya berangkat jam 1 siang kalau nggak salah. Ya jam 1 siang. Dan itulah pertama kali saya ngerasa kayak, aduh nyaman banget ya, nyaman banget Bang. Nyaman banget naik KRL itu. Jam Karena 1 siang. Jam 1 siang. Iya. Belum nyobain yang jam 6 pagi ya? Belum, Jam 7 pagi belum. Ya? belum. Ini Masih jam masih- 1 siang kita nih. coba level-level bawah dulu Iya, dong. iya. Nggak langsung naik. Jangan ini. langsung lord terakhir, agak susah. Raja terakhir itu belakangan. Terakhir nanti. Saya coba tuh jam 1 siang, wah ternyata nyaman banget. Saya duduk santai, kemudian karena pekerjaan saya sebagai stand up comedy, dan pada waktu itu memang saya itu sedang mau mengisi acara stand up comedy di salah satu kantor di Oke. Sudirman sana lah. Iya, iya. Nah ternyata
karena saya tuh sebelum itu kan saya entah bawa motor sendiri atau bawa mobil sendiri. Jadi ketika saya naik KRL itu saya ngerasa kayak banyak hal yang bisa saya lakukan selama perjalanan. Banyak banget. Saya bisa ngulang materi saya, bisa ngebadanin materi, ngulang-ngulang materi di kepala, kemudian membaca sesuatu, googling sesuatu untuk tambahan informasi untuk materi dan pokoknya waktu selama kurang lebih 1 jam saya perjalanan itu terisi dengan maksimal gitu. Efektif berarti ya. Iya, yang mana saya tidak bisa melakukan itu kalau saya bawa kendaraan sendiri. Ya, Saya nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Sangat tidak bisa. Jadi ketika bawa kendaraan sendiri itu ketika saya misalkan macet-macetan taruhlah 1,5 jam atau 1 jam. Ya sudah 1 jam itu benar-benar terbuang saja gitu. Tanpa saya bisa melakukan hal lain. Nah, ketika saya naik transportasi umum, oke, walaupun dia desak-desakan mungkin dia tidak bisa senyaman kita bawa mobil sendiri yang bisa angkat kaki taruh di atap gitu ya. Taruh di atap susah banget. Misalkan. Memang tidak bisa, tapi waktunya itu sangat terpakai dengan efektif gitu. Nah, disitulah saya menemukan kayak wah, kayaknya naik transportasi umum luar biasa ya, seenak ini gitu. Sampailah saya di Sudirman itu kan, sudah acara selesai pada waktu itu maghrib. Habis sholat di gedung itu, kemudian pulanglah. Nah, pulang itulah raja terakhirnya. Baru jam-jam orang pulang kantor tuh ya, Sudirman lagi. Betul. Ini juga nyalain aturan sih. Level 1, tiba-tiba langsung raja terakhir. Ya gimana lagi, saya mau bilang, Bang, panjangin acara dong sampai jam 10, nggak bisa. Acaranya emang maghrib selesai. Ya mau nggak mau, saya pulang. Tapi saya pulang itu karena sudah berbekal pengalaman yang tadi, saya coba aja gitu. Dan disitulah saya sadar bahwa ternyata desak-desakan dan segala macam yang saya lihat selama ini itu kan video doang. Nah, ketika saya berada di situ, saya merasa kayak ternyata cuma butuh komunikasi doang. Komunikasi aja. Semua orang yang di situ bukan robot kok. Semua itu manusia sama seperti kita. Asal komunikasi aja, semua orang paham. Semua orang tuh kasih. Kayak saya tuh sering tuh kayak, Bang, pintu kebuka nih di depan saya nih. Kan udah depan ini udah orang. Bang, masih bisa nggak, Bang? Masih bisa nggak? Jadi mereka tuh yang kayak, oh ya sini Bang, gitu. Kalau kita nggak pakai ngomong kayak asal ini aja memang. Asal seruduk aja. Asal gitu. memang agak susah. Tapi kalau kita bilang, Bang, masih bisa nggak, Bang? Gitu-gitu. Dengan senyum-senyum, mereka juga senyum gitu, santai. Sini bang, gitu. Kalau kita main masuk aja kadang mereka jadi pagar, Bang. Iya, benar. Ngapain sini, ngapain. Makanya kemudian saya merasa di situ, oh ternyata cuma butuh komunikasi doang. Komunikasi doang. Karena kalau misalnya kita lihat orang di dalam kayak nggak senyum ini apa, ya emang siapa juga mau senyum-senyum dalam KRL. kan agak stres ya, maksudnya. Kering juga giginya. Iya, orang kan berangkat kerja, pulang kerja kan dengan pikiran masing-masing apa segala macam. Jadi nggak mungkin juga kita berharap semua orang senyum gitu. Tapi kalau kita senyum itu ada efek mirroringnya, orang lain juga akan senyum gitu. Itu sih yang saya temukan. Itulah kenapa kemudian saya ngerasa kayak ini layak sih buat saya kasih tahu ke orang-orang bahwa naik transportasi umum itu mungkin banyak yang merasa kayak saya di awalnya. Ternyata tidak kok, transportasi umum itu senyaman itu, seenak itu ternyata. Oke. Nah, ini juga bagus nih poin yang bagus dari Bang Abdur. Keren banget pokoknya. Nah, Bang Abdur sendiri kan dulu dari NTT, terus kuliah S1 di Malang, S2-nya juga di Malang. Sudah di Malang, terus pindah ke Jakarta. Nah, gimana sih Bang Abdur tuh beradaptasi mulai dari pertama mungkin dari kehidupan sosialnya, yang kedua terkait transportasinya. Bang Abdur bisa kasih masukan ke kita nggak sih perbedaan dari NTT di Malang sama di Jakarta tuh menurut Bang Abdur seperti apa? Transportasi publiknya. Kalau transportasi publiknya yang jelas tidak bisa dibandingin. Jauh banget ya. Jauh banget. Nggak apple to apple. Bahkan di kota Malang juga mungkin ada angkot. Angkot pasti ada ya. Angkot mah di setiap mana-mana daerah ada, juga ada. Tapi maksudnya yang terintegrasi, yang bagus, yang ini, ya Jakarta udah. Jakarta ya. Kalau di daerah tuh angkotnya ini Monster. Ada stiker. Betul. Ya, kalau sama ini stiker gede-gede ya, gitu. Di Kupang itu begitu semuanya. Gitu. Di Kupang semuanya begitu. Bannya itu harus ban donat. Maksudnya ini angkot-angkot yang keren ya. Ban donat, kemudian angkotnya itu di sana di Kupang itu selalu punya nama, Bang. Kalau di sini kan polos aja. Kalau di sana tuh ada nama Dwi Tunggal.
gaul. Oh, ada lampu ya? 5. Dulu mobil lampu 5. Jadi di sana pakai lampu. Oh. Jadi lampu 1 itu jurusan mana, lampu 2 jurusan mana, lampu 3 jurusan mana gitu. Oke. Itu lampunya di dalam apa di luar, Bang? Di luar, di atas. Di luar. Yang biasa taksi. Yang tulisan taksi di atas, tapi itu diganti 5 gitu. Okay. 5 yang nyala gitu. Iya, Jadi bukan lampunya kita hitung, bukan. Ya. Oh, tak kirain lampunya berbaris 5 gitu. Bukan. Jadi ada angka, angkanya itu lampu. Oh, angkanya lampu. Jadi lampu 1, lampu 10, lampu 11 gitu-gitu lah kalau di Kupang tuh. Nyebutnya gitu. Nah, kalau saya ke sekolah saya itu lampu 5 dulu. Itu naik lampu 5, itu ada nama mobil gaul. Memang bagus banget itu. Maksudnya di kalangan kami itu ban donat warna putih, tulisan gaul, kemudian stiker-stiker, musiknya luar biasa. Bang, diskotik itu. Bang, bom. Diskotik pindah ke jalan. Iya. Di Kupang kita nggak perlu jauh-jauh ke SCBD, ke Senau ya. Masuk angkot aja. Kalau di sana. Nah, kemudian makanya ketika saya ke Malang, perbedaan yang luar biasa saya lihat di Malang tuh angkot jelek-jelek. Sama ke Jakarta lah, angkot jelek-jelek. Maksudnya bukan yang sudah diperbaharui yang sekarang mikrotrans. Dimodif misalnya. Iya, kalau yang di sini yang belum mikrotrans itu kan angkot-angkot jelek-jelek gitu. Iya. Sama kayak di Malang juga, angkot jelek-jelek, kropos, tapi kok orang mau naik ya. Kalau di Kupang itu nggak ada yang naik gitu. Bisa pilih-pilih. Gue di sana pilih-pilih. Pokoknya kalau nggak ada musik, kalaupun ada musik tapi musiknya kita nggak suka, kita nggak naik. Oke. Ya, jadi segitunya sopir-sopir itu pasti akan berlomba untuk, kalau dulu zaman masih kaset ya, kalau sekarang kan udah gampang banget ya, ada Spotify segala macam. Dulu zaman kaset itu jadi sopir-sopir itu ketika ada keluaran terbaru misalkan Peter Pan, zaman dulu ya. Mereka akan berlomba untuk mencari kasetnya. Oke. Karena ketika tidak ada apa denganmu di situ, waduh, kami nggak naik, gitu. Daya tarik angkotnya dari situ ya. Iya, ada apa denganmu? Ada penghasilan yang meningkat betul-betul angkot ya, Bang. Nah, kemudian ketika di Malang sama Jakarta baru saya rasa kayak, oh ternyata memang orang di Jawa itu tidak terlalu melihat angkot yang harus gimana-gimana. Yang penting dia sampai aja. Gitu. Yang penting sampai. Tujuannya. Iya, yang penting sampai aja gitu. Oh, ternyata gitu. Oke. Jadi memang secara sarana prasarana jauh banget ya Bang, tapi terutama dalam hal terintegrasinya tadi ya. Oh iya. Okay. Jauh bang. Kalau yang saya suka dari, dan harusnya setiap daerah dibikin, saya kurang tahu bagaimana analisa kotanya atau transportasinya ya. Harusnya memang setiap daerah tuh mulai seperti Jakarta gitu. Jadi angkot itu dia terhubung kemana-mana, kemudian dia tidak bisa berhenti di sembarangan tempat. Iya, jadi di halte-halte aja dia berhenti. Nah, karena ketika dia bisa berhenti, kita bisa menentukan, oke, kau berhenti di sini ya. Akhirnya pola integrasinya kan kita bisa lihat kan. Ibarat kalau di kertas tuh, oh titik. Kita bisa kalau ada titiknya, kita bisa hubungkan dengan garis. Integrasinya bisa kita pikirkan. Tapi kalau nggak ada titiknya, di mana aja dia titik, kita mau bikin integrasi juga bingung kan. Kita bikin di mana ya? Iya, karena terlalu banyak titiknya gitu. Dan ketika ditentukan halte-halte gitu, kita juga tidak bingung untuk kayak kepastian untuk menunggu angkot itu lebih gampang. Iya, betul. Kita tahu. Kemudian di sisi saya sebagai penumpang, saya punya kesempatan untuk jalan gitu. Yang mana itu tuh mulai hilang tuh dari kebiasaan kita gitu. Iya, untuk kita menyongsong generasi emas 2045, 107 sekian itu ya. Kebanyakan ya Bang ya. Udah serius banget 2040 500 sekian ya. Kalau sekarang karena orang-orangnya jarang jalan gitu ya, jadinya generasi lemas mungkin takutnya Bang nanti. Iya, untuk menyongsong itu kan generasi emas tuh tidak hanya dari segi otak mungkin, tidak hanya dari segi rohaninya tapi raganya juga kan. Fisiknya juga harus kuat. Kalau kita itu mulai lupa dengan jalan kaki apa segala macam, agak susah nanti kita ke 2045-nya gitu, kita obesitas semua atau gimana gitu kali ya. Agak susah ke 2045 karena susah jalan. Iya. Udah kebiasaan males gitu. Iya, itu sih. Oke, Bang, ini balik lagi ke yang tadi Abang cerita nih soal pengalaman pertama kali naik transportasi publik di Jakarta gitu ya, yang awalnya coba-coba terus lama-lama ngerasa nyaman. Kuncinya tadi Abang bilang adalah komunikasi gitu ya. Iya. Dan sepanjang perjalanan Abang bilang bisa memanfaatkan waktu dengan efektif, bisa ngerjain apa aja. Iya. Nah dari situ
ini iseng nanya aja nih Bang, pernah nggak misalkan bahkan ketemu materi stand up dengan merhatiin orang-orang di jalanan, ada di transportasi publik, atau bahkan mungkin ketemu ide-ide kreatif baru atau apa gitu? Iya, ketemu. Jadi hal-hal yang karena itu tadi banyak waktu yang kita bisa memfokuskan otak untuk berpikir tanpa harus mempedulikan jalan ya. Ya ingat aja stasiun yang kita turun gitu. Kelewat. Maksudnya kan kalau kita bawa kendaraan sendiri tidak bisa 100% otak kita pakai untuk berpikir. Kita harus fokus juga di jalan apa segala macam. Jadi itu yang membedakan. Jadi ketika saya naik KRL itu betul-betul saya tidak pusing tuh. Mau pintu tutup, buka tutup bukan urusan saya. Bukan saya yang mencet tombolnya juga. Bukan gitu. Saya. Jadi saya itu betul-betul lepas tanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Jadi benar-benar kayak saya santai aja begitu sampai di stasiun saya baru saya turun. Jadi betul-betul saya itu bisa fokus dengan apa yang saya baca, apa yang misalkan saya lihat dan segala macam sehingga memunculkan ide-ide gitu. Entah itu konten, entah itu sebuah tulisan, entah itu materi. Materi dalam hal jokes dan segala macam gitu. Dan kemudian hal yang menarik juga adalah dengan naik transportasi umum itu nuansanya beda terus kan. Karena kalau kita bawa kendaraan pribadi nih, oke kita ketemu orang beda-beda di jalan, tapi kan kita tidak bisa interaksi, ketutup sama kaca mobil kita nih. Kita cuma bisa lihat-lihat doang. Kalau mau ngobrol ya kalau kita ada teman ya kita ngobrol sama teman itu doang gitu ya. Mungkin berangkat kerja sama dia, pulang kerja juga sama dia gitu. Tapi kalau naik transportasi umum, orangnya itu kan random gitu. Ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Dan itu bikin fresh. Walaupun jurusannya sama gitu. Misalkan Citayam Manggarai, Manggarai Citayam, tapi orangnya beda. Gerbongnya beda. Bahkan iklannya aja beda. Iklannya ketemu Nona Agnes. Iya, kadang Nona Agnes, kadang siapa adiknya Rara Sekar? Kok saya lupa. Isyana, kadang ada Isyana. Dia ingatnya malah Rara Sekar. Iya, saya malah ingatnya Rara Sekar. Jadi gitu-gitu. Jadi barangnya dari iklannya aja beda. Kipas anginnya aja beda. Iya, jadi ada yang model muter gitu. Iya, ada yang model yang dari dalam gitu doang. Ada yang bikin sini pusing, Bang. Di atas kepala kalau pas diri gitu. Ya, ada yang gitu. Jadi macam-macam beda-beda gitu. Nah, kalau reaksi orang-orang penumpang lain pas ngelihat Bang Abdur gitu yang mungkin seorang public figure gitu. Ada Abdur Arsyad nih gitu kan samping gua nih gitu. Biasanya gimana Bang? Ada nggak kejadian lucu atau yang menarik gitu yang bisa Abang ceritain? Nah, beruntungnya saya bukan Raffi Ahmad, Bang. Itu dia. Makanya saya itu merasa kalau misalkan saya kayak Raffi Ahmad mungkin kalau saya Raffi Ahmad, kayaknya kalaupun dia mau naik ke transportasi umum kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa ya. Nggak bisa itu. Dia masuk gerbong aja udah nggak bisa kayaknya. Kayaknya dia masuk gerbong tapi udah telanjang aja gitu. Bajunya udah ditarik, udah copot. Sampai di gerbong udah nggak pakai apa-apa gitu mungkin. Jangan lucu-lucu Bang, kameramen kita kan tahu. Jangan lucu-lucu. Kita dari tadi ngobrol ya. Kameramen ketawa waktu saya bilang Raffi Ahmad telanjang. Emang beneran. Di kepalanya dia tuh mikir Raffi Ahmad tuh. Kayaknya agak beda ya kameramen kita. Agak beda. Nah, itu di alhamdulillahnya itu mungkin ada yang mengenali tapi santai-santai aja sih Bang. Tapi kalau sampai ada yang ajak foto kayak gitu turun di stasiun. Ada tadi ada tuh akhirnya. Jadi tadi iya, beneran pecah telur. Karena selama ini seingat saya kayaknya nggak ada. Abang pakai masker kali? Enggak. Dulu pakai. Sekarang udah nggak pakai lagi. Waktu kemarin yang foto di stasiun ada, yang foto di halte Transjakarta ada. Tapi kalau foto dalam gerbong belum. Tadilah pecah telur. Waktu saya Citayam ke ini dia turunnya itu di Duren Kalibata. Duren Kalibata. Jadi waktu di Pasar Minggu situlah dia minta foto. Jadi waktu dia mungkin dari Bogor, waktu saya naik di Citayam dia udah di depan saya. Ngeliatin kayaknya. Terus saya naik, kemudian saya ngambil footage apa segala macam gitu-gitu. Pas dia mau turun di Duren Kalibata itulah. Habis dari Pasar Minggu Baru dia minta foto tuh. Bang, saya minta foto Bang. Oh iya boleh gitu. Terus dia minta foto gitu. Habis itu dia turun di Duren Kalibata. Baru itu. Dan biasa aja gitu. Saya tidak merasa kayak yang ketemu terus mengganggu banget gitu. Kayak, wah, enggak. Ya. Saya rasa karena
rata-rata orang yang naik transportasi umum tuh paham bahwa orang lain juga di situ yang jangan diganggu segala macam. Jangan kayak saya sering ketemu tuh bapak-bapak yang naik transportasi umum itu yang entah headsetnya dia di mana lah, pokoknya nonton YouTube, TikTok, speaker full. Itu saya mau Pak, nggak semua FYP bapak kita pengen tahu loh gitu. Kita nggak pengen tahu, tapi gara-gara bapak kita jadi tahu kan. Jadi nonton akhirnya. Jadi masalahnya FYP-nya bapak-bapak udah ketebak banget ya. Yang gini-gini gitu kan. Jadi kayak kenapa sih nonton gitu, jadi nggak ada headset ya, kasihan juga. Kadang-kadang saya pengen kasih dia headset apa ya. Masalahnya kenapa kita nanya gitu Bang? Soalnya kalau kita sendiri kadang saya suka follow Bang Abdur, liatin komen kan. Sampai ada yang ini nggak ada yang nyadar itu Bang Abdur apa nggak ada yang minta foto gitu kan. Iya, kalau di komen-komennya kayak gitu. Iya bener sih Bang. Saya juga kadang-kadang kayak iya ya, kok nggak ada yang kenal nih Pak. Tapi saya rasa mungkin karena itu tadi orang-orang saling paham bahwa kayaknya merepotkan deh, lagi desak-desakan kemudian lagi ribet harus samperin untuk foto atau apa gitu. Mungkin ya. Mungkin mereka juga takut lelah nih pulang kerja. Iya, atau gitu. merekanya juga lelah. Iya. Merekanya juga lelah apa segala macam. Jadi ya oke lah gitu. Tapi kalau ada yang minta foto ya nggak apa-apa ya Bang. Iya nggak apa-apa. Tuntutan public figure. Nggak apa-apa, minta foto nggak apa-apa. Asal nggak minta duit aja. Enggak, maksudnya kode kan. Abis ini kita mau minta foto Bang. Iya. Kan udah ada satu video. Bukan foto lagi. Video kita ini udah. Maksudnya kameramen yang tadi ketawa. Ya. Belum foto dia. Ntar kita kirim foto Raffi Ahmad. Tapi pakai baju. Iya, pakai baju. Yang pakai baju banyak. Oke Bang, nah kita mau ngobrol sedikit soal hunian berkonsep TOD. Jadi TOD itu kan TOD itu apa Bang? Transit Oriented Development. Transit Oriented Development. Jadi bisa dibilang hunian yang bahasa Indonesia apa Mas Don? TOD itu bahasa Indonesia. Pembangunan berorientasi transit. Publik sebenarnya. T-nya itu transit apa transportasi tadi? Transit. Oke. Ya, jadi berarti pembangunan berorientasi transit transportasi lah. Betul. Jadi huniannya terintegrasi dengan transportasi publik gitu ya. Nah, kalau dari sisi Bang Abdur ngelihat situasi atau ngelihat hunian dengan konsep seperti itu, konsep TOD tadi, yang benar-benar nempel sama transportasi publik atau dekat lah minimal jaraknya. Menurut Bang Abdur gimana dari sudut pandang Bang Abdur gitu, manfaat dari? Ya sudut pandang saya bagus banget Bang. Maksudnya kalau setiap orang punya kesempatan untuk dapat hunian yang seperti itu, pasti semua orang mau pasti menurut saya. Iya. Karena bahkan di hunian-hunian yang dia itu sebenarnya jauh ya. Iya. Sebenarnya jauh, tapi marketing iklannya kan ngeklaim ya. Yang ngeklaim dia kan. Selatan Jakarta. Selatan, bukan Jakarta Selatan ya. Jakarta. Kita kalau keluar pintu tol Sawangan itu ada iklan tuh, hunian di selatan Jakarta. Saya bilang, "Bos, ini Depok sih, Bos." Maksudnya Jakarta Selatan oke tuh, tapi kalau selatan Jakarta ya Depok dong. Bahasa marketing Bang Abdur. Iya. Selatan Jakarta, terus dia itu ngeklaim gitu bilang kayak Depok gitu. 3 menit dari sini. Itu kan biasanya itu ke tempat-tempat yang pintu tol biasanya, kemudian ke stasiun, ke halte Transjakarta segala macam. Itu dia ngeklaim gitu. 3 menit dari sini, 3 menit. Tapi saya pikir kayaknya dia hitung pas kiamat kali ya. Maksudnya pas orang lagi nggak sibuk, orang lagi menyelamatkan diri. Nah dia ngitung tuh ke pintu tol berapa ya. Jadi dia bisa bilang 5 menit gitu. Kayaknya karena kalau secara ini kayaknya enggak deh, ini mah jauh banget ini mah. Nah artinya kalau itu aja masuk di marketingnya sebuah perumahan atau hunian dan segala macam, gitu ya. Artinya memang kebutuhan akan dekat dengan transportasi umum itu menjadi sesuatu yang menarik untuk semua orang. Saya bahkan kalau punya pilihan untuk lebih dekat lagi, rumah saya sekarang tuh ya mungkin saya tidak omong kosong, tapi kalau saya naik motor biasanya ke stasiun Citayam ya 15 sampai 18 menit lah. Oke. Naik motor tuh ya. Naik motor 15 sampai 18 menit. Kalau misalnya saya punya punya pilihan untuk lebih dekat lagi gitu, saya pilih yang lebih dekat lagi gitu. Yang bahkan nggak perlu pakai motor, saya bisa jalan kaki aja gitu. Iya, oke. Yang gitu. Jadi menarik sih, Bang. Pembangunan yang berorientasi pada transportasi yang terintegrasi itu gitu. Iya. Kalau Bang Abdur sendiri nih ngelihat nih kan mungkin Bang Abdur tadi tinggal di Citayam. Iya.
terus naik Vespa-nya, Ya. transit. Nah kalau di kita sendiri kan di LRT City, itu kita kalau tadi bilang bahasa marketing kita kan 0 km, walaupun jaraknya sebenarnya memang di bawah 1 km nih Bang Abdul. Ya. Rata-rata tuh di bawah 900 meter. Ada yang bahkan ada koneksi kayak yang sekarang kita berada di sini. Ya, kalau ini kayaknya ke situ paling 200 paling. 200-an bener Bang Abdul. Nah, kalau kita juga mau mungkin sobat-sobat LRT Podcast mau lihat-lihat tuh ada di lrcity.com. Ya. Kayak punya Bang Abdur juga kan buat jualan tiket kan abdurarsyad.com. Betul. Iya. Ini lrtcity.com. lrtcity.com Bang. Nah, jadi itu apa aja? RT City. CITY. Daripada kita berdebat Bang, kita kasih kerjaan editor aja di sini. Kerja. Pindah di situ. Tiba-tiba pindah Bang. Pindah tiba-tiba. Nah, kata BMKB kan Bang, ada lagi keseret ke situ. Wah, ke situ. Nih teman-teman ya, kosong ya, tidak ada apa-apa. Ada dula-dula.